يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa hati itu adalah inti yang dimana setiap apa yang kita lakukan, kita kerjakan, baik itu perbuatan ataupun perkataan, hati itu akan mengetahuinya. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, dan apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula anggota tubuhnya, dan juga segumpal daging, dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Dan juga hati kita sangat mudah dimasuki oleh berbagai macam penyakit yang bisa membuat lemah iman kita dan menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu iman 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman seseorang atau iman seseorang tidak akan istiqamah sampai istiqamah pula hatinya, ya. Maka dari itu, ya, yang dimaksud dengan istiqamah imannya adalah istiqamahnya amal anggota tubuhnya. Hal ini karena anggota tubuh tidak akan bisa istiqamah sampai hatinya juga istiqamah. Nah, sekarang kita akan memasuki yaitu karakteristik hati, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa An-Nawas mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qalbin illa baina isba'aini min asabi'ir rahman in syaa'a aqamahu wa in syaa'a azaghahu wa." Tidak ada satu keping hati pun kecuali berada di antara dua jari Ar-Rahman. Jika berkehendak maka dia akan merusaknya, dan jika berkehendak maka dia akan menyesatkannya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma ya muthabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, "Wahai Zat yang Maha meneguhkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu." Imam Ahmad meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak dalam doanya, yaitu Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah hati itu berbolak-balik?" Beliau menjawab, "Na'am, ma min khalqillahi min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illahi." Ya, tidaklah ciptaan Allah yang manusia, anak keturunan Adam, kecuali hatinya berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Fa in sya'allahu azza wa jalla aqamahu wa in sya'allahu azaghahu fa nas'alullaha rabbana la an la yuzigha qulubana ba'da id hadana wa nas'aluhu an yahaba lana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab. Ya. Bila Allah Azza wa Jalla berkehendak, dia akan meluruskannya, ya, dan jika Allah berkehendak dia akan menyesatkannya. Maka kita memohon kepada Allah, wahai Tuhan kami,
janganlah engkau sesatkan hati-hati kami setelah kami diberi petunjuk. Dan kita memohon kepadanya supaya memberikan kepada kita rahmat dari sisinya, sesungguhnya dia adalah maha pemberi. Jadi penting bagi seorang muslim, ya, bersamaan dengan penekunannya terhadap doa ini untuk mengetahui karakter dari hati yang telah menyimpang dan kondisi-kondisinya. Tujuannya apa? Tujuannya agar ia bisa mengerti seberapa kadar kebaikan dan keselamatan yang telah ia dapatkan dan ia raih, serta seberapa kadar Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkannya dari kejelekan dan kerusakan. Jadi hendaknya, ya, kemudian kita memohon kepada Allah atas keselamatan yang telah diberikannya, lalu meminta kepadanya keselamatan yang terus menerus, dan meminta pula agar Allah menjaga hati kita serta menyelamatkan hati kita dari kesesatan dan penyimpangan. Ya, banyak di zaman sekarang, ya, orang yang dimana dulunya dia pelaku maksiat, ya, pelaku kejahatan, ya, lama kelamaan hatinya bisa menjadi baik, hatinya bisa istiqamah di jalan Allah. Banyak di zaman sekarang orang yang seperti itu. Dulunya dia sangat pelaku maksiat, pemabuk berat, penjudi handal, ya, pencuri yang sangat profesional, namun hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika ia sedang bertaubat, ketika dia sedang bersolat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga, ya, begitu juga sebaliknya, orang yang dulunya taat, ya, bisa jadi dia sekarang malah menjadi orang yang sering melakukan maksiat, ya. Dulunya dia taat, sering datang pengajian ke daerah sana, ke daerah sini, ya, pengajian daurah syekh sana dan kemari. Begitu dia lemah imannya, dia melakukan kemaksiatan dan ia lakukan terus menerus, dan ia tinggalkan kegiatan-kegiatan yang membuat hatinya kuat, membuat imannya kuat, ya. Maka dari itu, ya, lebih-lebih ketika kita menimbang bahwasanya hari itu sangat cepat berubah, ya, maka yang dikatakan oleh Al-Miqdad Al-Aswad, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la qalbu ibni Adam ashaddu inqalaban minal qidri idza ijtama'at ghalyan. Sesungguhnya hati manusia itu lebih berbolak-balik melebihi tungku apabila airnya mendidih, ya. Coba kita lihat, air ketika mendidih sangat cepat menggelegaknya. Begitu juga, ya, hati kita lebih cepat daripada air yang mendidih di kuali, ya. Hati kita mudah terbolak-balik. Makanya banyak di zaman sekarang orang yang taat berubah menjadi pelaku maksiat. Begitu juga sebaliknya, orang yang pelaku maksiat berubah menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana yang diriwayatkan, ya, oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal qalba karishatin bifalatin minal ardi yuqimuha ar-rihu zahran libatnin. Sesungguhnya hati ini seperti bulu yang terdapat di tanah yang tandus, sedangkan angin secara leluasa membolak-baliknya. Hal tersebut, ya, dikarenakan kuatnya pengaruh fitnah terhadap hati, ya. Hati ini sangat mudah terbolak-balik, ya. Simpelnya saja, ya, ketika kita memilih suatu barang yang kita idam-idamkan, kita disuruh atau kita lagi dipertemukan dengan seorang laki-laki yang belum menikah, ya, seorang laki-laki yang ingin menikahi kita, yang ingin meminang kita, maka kita disuruh untuk sholat istikharah, untuk memperkuat hati kita, untuk menunjukkan apakah ia cocok untuk
kita, ya. Maka dari itu, ya, hati kita sangat mudah membolak-balikkan, ya, mudah terbolak-balik seperti air yang mudah mendidih di kualinya, ya, seperti bulu yang terdapat di padang pasir yang tandus, mudah terbolak-balik karena tiupan angin. Sebagaimana Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang berbagai sifat yang dimiliki oleh hati yang sakit sebagai bentuk peringatan dan ancaman dari kondisi yang demikian. Di antara karakter hati yang sakit adalah buta, ya. Di antara karakter hati yang sakit adalah buta. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, akan tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Maksudnya adalah kebutaan yang mendominasi dan mendasar, yaitu kebutaan yang berbahaya bagi seseorang, ya. Karena dengan sebab kebutaan ini seseorang tidak bisa melihat dan memprediksi kebenaran, sebagaimana seseorang yang buta matanya tidak bisa melihat pemandangan. Bukanlah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kebutaan fisik, ya, yaitu tidak adanya pandangan mata. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dalam beberapa ayat lain Allah menyebutkan tentang kebutaan fisik ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal a'ma haraj." Tidak ada halangan bagi orang buta. Dan kemudian abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya, dia bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Akan tetapi, ya, yang dimaksud oleh Allah adalah kebutaan yang sesungguhnya, yaitu kebutaan hati, ya. Bahkan kebutaan mata jika dibandingkan dengan kebutaan hati tidaklah teranggap sebagai sebuah kebutaan. Sah-sah saja, ya, kita menafikan sesuatu ketika sesuatu tersebut dibandingkan dengan sesuatu yang lebih sempurna dan jauh lebih kuat. Misalnya seperti sabda Nabi SAW, riba itu hanya ada dalam nasi'ah atau penangguhan. Atau sabda Nabi yang lain, ya, mandi wajib itu hanya wajib kalau melihat air mani. Dan juga seperti sabda Nabi SAW, bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, akan tetapi kaya itu adalah kaya hati. Nabi juga bersabda, ya, orang miskin bukanlah orang yang berkeliling minta-minta kepada manusia untuk mendapatkan sesuap atau dua suap makanan, sebutir atau dua butir kurma. Akan tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai kecukupan dan untuk memenuhi kebutuhannya, sementara kondisinya tidak diketahui oleh orang lain yang seharusnya ia layak diberi sedekah, ya. Bukanlah penafian di sini adalah penafian nama, akan tetapi, ya, yang dimaksud adalah bahwasanya terdapat hal-hal lainnya yang lebih berhak untuk menggunakan nama-nama tersebut. Maka ini serupa dengan firman Allah yang artinya yang buta itu bukan mata, akan tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Jadi, ya, karakter yang pertama, karakter hati yang sakit yang pertama adalah tadi, yaitu buta, ya. Karakter yang kedua, ya, di antara hati yang sakit, ya, adalah apa yang disebutkan oleh Allah pada ayat berikut, yaitu am ala qulubin aqfaluha, ataukah pada hati itu ada kuncinya, ya. Maksudnya di hati itu memang ada kuncinya, maka ia dalam kondisi tertutup, tidak ada satupun dari makna-makna Al-Quran yang bisa sampai kepada hati itu. Berbagai keburukan telah tertutup dan terkunci di dalam hati itu. Kebaikan tidak bisa masuk ke dalamnya sama sekali. Permisalan hati, ya, yang demikian ini diibaratkan sebuah pintu yang sempit yang terpasang gembok. Selama gembok itu belum dibuka,
tidak mungkin pintu akan terbuka dan bisa meraih apa yang ada di balik pintu. Demikian pula penutup dan gembok itu dalam diangkat, ya, belum diangkat dari hati, iman tidak akan bisa masuk, ya. Jadi hati itu ada kuncinya. Ketika kunci itu tidak diangkat dari hati kita, maka iman kita tidak akan masuk, ya. Bahkan kita sering sholat, ya, namun pikiran kita melayang-layang, ya. Kita beribadah, pikiran kita tidak tertuju untuk meraih ridhonya Allah, ya. Pikiran kita melayang-layang karena kenapa? Karena hati kita sedang terkunci, ya. Kemudian di antara karakter hati yang sakit yang selanjutnya adalah adanya penutup dan kunci, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati mereka. Dan juga firman Allah, taba'allahu ala qulubihim, hati mereka telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup dan kunci adalah yang menghalangi sesuatu dan menahannya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa masuk, sehingga secara makna keduanya berdekatan, namun kunci lebih spesifik karena ia adalah penutup yang menyebabkan terciptanya karakter dan watak. Ini merupakan dampak yang mesti terjadi, yang tidak mungkin dihindarkan, ya. Jadi kunci hati itu, ya, karakter hati yang sakit adanya penutup dan kunci, ya, adanya penutup dan kunci. Makanya banyak orang yang susah mendapat hidayah karena Allah telah menutup hati mereka. Allah telah mengunci mati hati mereka. Makanya sebanyak apapun kita menasihatinya, ya, dia tidak akan, ya, mendapatkan hidayah karena Allah telah mengunci hatinya, telah Allah menutup hatinya, ya. Makanya itu, ya, kita harus perlahan-lahan, ya, meminta kepada Allah, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kita yang sudah mengerti sunnah, yang sudah ngaji, ya, kita harus sering-sering berdoa dengan doa ini. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, supaya kita selalu istiqamah di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menutup hati kita dari apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in yarau kulla la yu'minu biha. Kami telah meletakkan penutup di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya, dan jika pun mereka melihat segala tanda kebenaran maka tetap tidak mau beriman kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Quran surah Al-Isra ayat 46, wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an
yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahda walau ala adbarihim nufura. Dan kami jadikan penutup di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna ala qulubihim akinnata an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Sesungguhnya kami telah meletakkan penutup di antara hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami telah pula meletakkan sumbatan di telinga mereka, dan meskipun kamu menyuruh mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Quran surah Al-Kahfi ayat 57. Maka dari itu, ya, karakteristik hati yang sakit yaitu ada penutupnya, ya. Akinnah yaitu penutup adalah bentuk jamak dari kinan, seperti iman bentuk jamaknya adalah ainnah. Asal makna dari kinan adalah penghalang dan penutup. Maka mereka telah menyepakati sesuatu semisal itu pada diri mereka sendiri, dan mereka berkata, ya, qulubuna fi akinnatan mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqra wa min baitina wa bainina wa bainika hibab fa'amal innana amilun. Hati kami berada dalam tertutupan atau menutupi apa yang kamu suruh kepada kami, ya. Dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding atau penghalang, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Quran surah Fussilat ayat 5, ya. Maka mereka menyebut tentang yang pertama penutup hati yaitu akinnah, ya. Yang kedua penutup telinga yaitu waqar, ya. Dan ketiga penutup mata yaitu hijab atau dinding penghalang, sehingga maknanya kami tidak bisa memahami ucapanmu dan tidak bisa mendengarnya serta tidak pula bisa melihatmu. Dengan kata lain, mereka berkata, kami tidak menerimamu sebagaimana orang yang tidak memahami apa yang engkau katakan dan tidak pula bisa melihatmu, ya. Sebagaimana ini contohnya, ya, orang yang sering datang ke pengajian namun dia belum bisa menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena hatinya ditutup, karena telinganya disumbat, dan karena matanya ada dinding penghalang. Makanya apa yang disampaikan oleh para ustadz dan asatidzah, ia tidak bisa menerima secara utuh, ya. Ia tidak bisa menerima secara utuh, tidak bisa menerima dengan hati yang lapang, tidak bisa memahaminya dengan baik dan benar, karena hati mereka ditutup dan telinga mereka disumbat dan mata mereka dihalangi oleh dinding atau penghalang. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada hati kami terdapat penutup seperti penutup yang menyarungi anak panah. Dan Mujahid berkata, seperti tabung anak panah. Dan Mukatil berkata, pada hati itu terdapat penutup sehingga kami tidak memahami apa yang kamu katakan, ya. Jadi kita memohon kepada Allah supaya kita dapat menerima ilmu yang disampaikan oleh para asatidz kita, ya. Kita bisa istiqamah di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, ya, di antara karakter hati yang sakit adalah apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berikut ini, ya. Wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina 'arada
alladzi kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'un sam'an. Dan kami nampakkan ke Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas, yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Quran surah Al-Kahfi ayat 100 dan 101. Ayat ini mengandung dua hal. Yang pertama, bahwasanya mata mereka dalam keadaan tertutup terhadap berbagai peringatan berupa ayat-ayat Allah, bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbagai tanda keajaiban kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tidak beriman kepada Allah. Dan yang kedua, bahwasanya mata hati mereka juga dalam keadaan tertutup terhadap pemahaman terhadap Al-Quran, perenungan terhadapnya, serta menjadikannya sebagai petunjuk. Ketertutupan ini pertama kali terjadi pada hati, lalu berlanjut kepada mata. Maka dari itu banyak di zaman sekarang orang yang paham Al-Quran, namun tidak mau mengikuti apa yang ia pahami di dalam Al-Quran. Banyak di Indonesia ini, para ulama-ulama organisasi, para petinggi-petinggi organisasi yang lulusan Madinah, lulusan Libya, namun mereka menutup mata hati mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari peringatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka karakter itu, karakter hati yang sakit adalah mereka menutup mata dan hati mereka dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, terhati Allah Al-Quran qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim, dan mereka berkata hati qulubuna ghulfun, bal anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 155, fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qaulihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka, mengunci mati hati mereka karena kekafiran mereka. Oleh karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Maksudnya dari dua ayat ini adalah mereka tidak memahami dan mengerti apa yang Allah katakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Qatadah dan Mujahid berkata terkait ayat tersebut, pada hati kami terdapat penutup, padahal hati itu ibarat mangkuk
maka ia tidak dapat mengerti dan tidak juga memahami apa yang kau katakan. Ya, seakan-akan ya mereka mengklaim bahwa hati mereka diciptakan dalam kondisi tertutup, sehingga ya mereka merasa dimaafkan jika tidak memiliki iman. Namun Allah Subhanahu wa taala ya mendustakan hal tersebut dengan mengatakan yang artinya bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah juga mengatakan yang artinya bahkan Allah melaknat mereka disebabkan oleh kekafiran mereka. Ya, maka Allah telah mengabarkan bahwa dikuncinya hati mereka dan dijauhkannya mereka dari taufik dan karunia-Nya disebabkan oleh kekafiran yang mereka sendiri memilih hal tersebut untuk diri mereka dan lebih memilih kekafiran tersebut daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan mengunci hati mereka dan dengan laknat yang Allah berikan kepada mereka. Demikian ya, dengan demikian maknanya adalah kami tidak menciptakan hati mereka tertutup sehingga tidak mengerti dan memahami, lalu kami perintahkan mereka untuk beriman dan mereka tidak dapat mengerti dan memahami perintah tersebut. Akan tetapi ya mereka sendirilah yang sengaja beramal dengan perbuatan-perbuatan yang kami hukum atas perbuatan-perbuatan tersebut berupa terkuncinya dan tertutupnya hati-hati mereka. Ya, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini, ya. Tidak termasuk orang-orang yang menutup hati kita dari apa yang Allah perintahkan, ya. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara karakter hati yang sakit lainnya adalah tuli, ya. Di antara karakter hati yang sakit lainnya adalah tuli. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, summum bukmun umyun, ya, mereka tuli, bisu dan buta, ya. Ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum, ya, mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka, ya. Ibnu Abbas berkata, ya, di telinga mereka terdapat ketulian untuk mendengarkan Al-Quran. Kondisi mereka juga buta disebabkan Allah telah membutakan hati mereka sehingga mereka tidak bisa memahami. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang diseru dari tempat yang jauh seperti hewan ternak yang tidak paham apa-apa kecuali suara teriakan dan seruan saja. Ya, maksudnya jauh, ya, dari hati mereka, maknanya mereka tidak dapat mendengar dan tidak pula dapat memahami, sebagaimana seseorang yang diserukan dari tempat yang jauh tidak bisa mendengar dan tidak bisa memahaminya. Jadi karakter hati yang sakit yaitu adalah tuli. Dia tidak bisa menerima apa yang disampaikan, ya. Dia tidak bisa berlapang dada dengan apa yang ia dengar, dan hatinya itu menjadi tuli, sehingga hatinya menjadi tuli, ya. Maka dari itu, ya, semoga hati kita tidak tuli dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Di antara karakter hati yang sakit yang selanjutnya yaitu terhalangi dari jalan yang benar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika zuyyina li fir'auna su amalihi wa sudda 'anis sabil. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu dan ia dihalangi dari jalan yang benar. Maksudnya yaitu terhalangi dari kebenaran dan petunjuk disebabkan oleh kebatilan yang dipandang baik oleh Fir'aun. Jadi hati itu dapat terhalangi dari jalan yang benar. Banyak orang yang di zaman sekarang artis-artis atau orang-orang di zaman sekarang yang ikut pengajian, namun begitu mereka keluar dari pengajian, mereka kembali lagi dengan busana yang demikian. Mereka ketika masuk ke dalam pengajian menutup seluruh anggota tubuhnya, begitu keluar dari pengajian terbuka lagi anggota tubuhnya, sebagian anggota tubuhnya, karena orang tersebut sudah terhalangi dari jalan yang kebenaran. Mereka sudah terhalangi dari jalan yang benar. Walaupun mereka datang, mereka akan mengulangi apa yang mereka kerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'ala 'ala basarihi ghishwah, dan Allah meletakkan penutup atas penglihatannya. Jadi tertutupnya penglihatan bersumber dari tertutupnya hati, karena bagaimana kondisi hati itu akan mempengaruhi apa yang dilihat oleh mata, baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan. Mata adalah cerminan hati yang menampakkan apa yang ada padanya. Jadi mata kita itu menunjukkan atau cerminan hati kita. Mata adalah cerminan hati kita. Di antara karakter hati yang sakit yang lainnya, yaitu berpalingnya hati. Banyak di zaman sekarang orang yang mudah berpaling dari sesuatu yang ia inginkan, kemudian berpaling kepada yang lain. Banyak seperti contohnya suatu rumah tangga yang mana dia bisa jadi berpaling kepada yang lain, mudah berpaling kepada yang lain ketika pasangannya tidak sempurna, ketika ia melihat pasangannya tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang inginkan, maka dia mudah berpaling kepada yang lain. Begitu juga dengan hati, mudah berpaling hatinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza ma unzilat surah nazara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma insarifu sarafallahu qulubahum bi annahum qauma la yafqahun. Dan apabila diturunkan satu surah, sebagian mereka memandang kepada yang lain sambil berkata, adakah seorang dari orang-orang muslimin yang melihat kamu? Sesudah itu mereka pun berpaling. Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Allah menggambarkan dalam ayat tersebut tentang perbuatan mereka yang berpaling dan tentang apa yang Allah perbuat terhadap mereka, yaitu apa? Allah palingkan hati mereka dari Al-Quran dan dari tadabbur Al-Quran. Mereka memang tidak berhak atas Al-Quran, maka balasan yang tidak baik dan tidak pula setimpal balasan yang baik bisa didapatkan dengan dua hal, yaitu apa? Baiknya pemahaman dan baiknya niat. Orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat di atas, hati mereka tidak mau memahami dan niat mereka adalah niat yang jelek. Jadi ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran
ya. Niat mereka niat yang jelek, ya. Mereka belajar Al-Qur'an, niat mereka untuk supaya mereka dilihat oleh orang lain. Mereka ikut pengajian supaya mereka dilihat orang, dia termasuk orang-orang yang soleha, ya. Dia pergi pengajian ke sana kemari agar dilihat orang, ia menjadi orang yang soleh atau soleha. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam ayat tersebut, ya. Dia berpaling dan Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan hati mereka adalah kaum yang tidak mengerti, ya. Maka dari itu semoga kita tidak menjadi orang-orang yang mudah berpaling hati kita, ya. Kita tidak pula, ya, menjadi orang-orang yang terkunci hati kita, ya. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Dan yang terakhir, ya, di antara karakter hati yang sakit adalah matinya hati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Kemudian Allah juga berfirman, ya, dalam Quran surah Al-An'am, ya, dalam surah Al-An'am ayat 122, dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, dan yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain dalam Quran surah Yasin ayat 70, la yunzira man kana hayya, supaya dia memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar, ya. Allah menyebutkan sifat orang kafir bahwasanya mereka itu adalah orang yang telah mati, dan bahwasanya mereka itu kedudukannya sama seperti orang-orang yang ada di dalam kubur. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang sudah mati hati kita, ya, karena hal itu hati yang hiduplah yang dapat memahami kebenaran dan mengenali kebenaran, menerima, mencintai dan mengutamakannya dibandingkan yang lainnya. Jika hati itu mati, maka tidak akan ada padanya kemampuan untuk menginderai dan kemampuan untuk membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Tidak juga hati yang mati itu menginginkan kebenaran dan membenci kebatilan, maka jadilah ia sebagai jasad yang telah mati, ya. Jadi ketika mati hati kita, maka jasad kita juga ikut akan mati, ya. Hati kita mati dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, maka jasad kita diumpamakan juga ikut mati. Kita memohon kepada Allah Ta'ala ampunan, keselamatan dan pemaafan yang berkesinambungan di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah meneguhkan hati kita di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kita memohon kepada Allah
ya, semoga Allah meneguhkan hati-hati kita di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Nakhtafikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.